Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar sapaan salam dari seseorang sekaligus sahutan salam dari Pak Samsul. Setelah sholat Isya di musola, Pak Samsul memang tak segera masuk ke rumahnya, tetapi justru duduk di teras rumah. Sengaja menunggu seseorang yang memang berjanji untuk datang malam ini. Siapa lagi jika bukan Seno? Sudah Bapak tungguin dari tadi loh, Nak Seno. Puput juga sudah berdandan dari 1 jam yang lalu spesial untuk bertemu dengan Nak Seno. Dusta Pak Samsul melebih-lebihkan, padahal dia saja tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh anaknya di dalam rumah. Seno yang disambut begitu antusias oleh Pak Samsul seketika melambung. Senyuman lebar penuh percaya diri tersembul di wajah Seno. "Mari silakan masuk," ujar Pak Samsul lagi mempersilakan Seno masuk ke dalam rumahnya. Seno hanya mengangguk sopan mengekor pada si pemilik rumah untuk masuk bertamu. "Duduk dulu, Nak. Bapak panggilkan Puput sebentar, mungkin dia masih berlenggak-lenggok di depan cermin." Memantaskan diri untuk bertemu Nak Seno. Pak Samsul terus berkata seolah kedatangan Seno memang sudah dinanti-nanti oleh Puput. Padahal Pak Samsul lah yang jelas-jelas mengharap. Bak kerbau yang dicucuk hidungnya, Seno percaya dan patuh dengan segala yang dikatakan oleh Pak Samsul. Duduk dengan tenang di salah satu kursi rotan yang sudah lapuk dan terburai ikatan-ikatannya. Matanya sejenak berkeliling ke ruang 2x2 meter yang dijadikan sebagai ruang tamu itu. Tak banyak pajangan di dinding, selain foto-foto Puput sejak kecil hingga lulus SMA yang berjejer rapi dalam bingkai hitam. "Astagfirullah. Setan apa yang menempel di tubuhmu?" seru Pak Samsul sedikit tertahan, khawatir suaranya akan terdengar hingga ke telinga Seno. Tubuh Pak Samsul bergetar sesaat setelah membuka pintu kamar anaknya dan mengetahui anaknya justru tengah meringkuk di atas ranjang dengan wajah berlumpur hijau. Ditambah baju tank top dan celana hot pants, benar-benar terlihat berbeda dengan Puput yang sebelumnya. "Puput!" teriak Pak Samsul saat si putri yang dihardiknya tak sadar sedang dimarahi. Puput mengerjapkan matanya, beberapa saat yang lalu dia baru saja terlelap, menikmati sensasi sejuk di wajahnya membuatnya merasa mengantuk, apalagi tubuhnya masih terasa lelah akibat perjalanan jauh yang ditempuhnya seharian. "Ada apa, Pak?" sahut Puput hanya sambil mendongakkan kepalanya. "Kenapa tahinya Bruno di wajahmu?" "Ini bukan tahinya Bruno. Ini masker organik, memang warnanya begitu. Bapak suruh kamu dari tadi siap-siap malah kamu santai-santai di kamar, pakai baju tak senonoh seperti itu. Jadi begini ini kebiasaanmu di kota." Cerocos Pak Samsul persis seperti popcorn yang meletup-letup. "Siap-siap ada apa?" sahut Puput santai. "Itu loh, udah ditungguin sama Nak Seno. Dia jauh-jauh datang ke sini cuma pengen ketemu sama kamu. Kami harus sapa dia dengan sopan dan ramah. Ingat dia anak Pak Lurah," ujar Pak Samsul mewanti-wanti. Puput memutar bola matanya malas dan mendesah kasar. Lalu bangkit dari singgasananya yang beberapa waktu lalu memberikan kenyamanan pada punggungnya yang memang merindukan untuk diluruskan. Puput berjalan malas melewati bapaknya yang masih berdiri di ambang pintu kamarnya. Hendak melangkah menuju ke ruang tamu tempat Seno berada. "Heh." Pak Samsul menarik rambut Puput yang dicepol acak. "Kamu mau kemana?" "Aduh, Pak. Sakit." Puput mengadu kesakitan sambil memegangi kepala bekas jambakan Pak Samsul. "Katanya suruh nemuin Seno, gimana sih, Pak? Pakai baju begini, wajah begitu. Memang harus diruqyah anak satu ini." Tunjuk Pak Samsul pada baju dan wajah Puput secara bergantian. "Lah memangnya kenapa? Masa iya Puput harus pakai kebaya? Dan masker ini, Puput baru pakai. Belum kering. Sayang, Pak." Kilah Puput tak mau mengubah penampilannya. "Hish. Ganti baju. Malu-maluin aja. Dikiranya bapakmu lagi nawarin kamu ke Seno." "Lah kan emang iya." Celetuk Puput jengkel. "Ya, nawarin jadi istri. Bukan jadi perempuan murahan. Ganti cepat."
Pekik Pak Samsul jengkel dengan kelakuan putrinya yang selalu ajaib sejak kecil. Mungkin efek tak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, membuat sikap Puput menjadi barbar dan semaunya sendiri. Ditambah kata-kata Pak Samsul yang memang tak pernah bisa lembut saat berbicara dengan Puput. Dengan malas, Puput terpaksa masuk lagi ke kamarnya menghapus maskernya yang masih basah dan memakai baju yang lebih sopan sesuai permintaan bapaknya. Jangan lupa pakai pewarna bibir, biar kelihatan lebih menarik. Titah Pak Samsul dengan sebuah lipstik di tangannya. Entah kapan laki-laki itu mengambil lipstik Puput di ranselnya. Menarik. Gerutu Puput lirih sambil asal memoleskan lipstik ke bibirnya dengan terpaksa. Setelah dirasa sudah cantik dan siap untuk dibawa keluar menghadap Seno, Puput segera ditarik keluar menuju ruang tamu. "Nak Seno, ini loh, Puput. Gimana, Pangling nggak sama penampilannya?" tanya Pak Samsul bangga pada anaknya. Seno terkesima melihat penampilan Puput untuk pertama kalinya setelah 1 tahun terakhir. Pandangannya terkunci pada sosok Puput. Mulutnya ternganga dan nyaris mengeluarkan air liur saking terpesonanya. Puput di hadapannya sangat berbeda dengan terakhir kali ditemuinya. Dulu kulitnya begitu hitam dan tampak dekil, mungkin efek terlalu banyak tertimpa sinar matahari saat bekerja. Badannya pun kurus kering persis seperti orang tak pernah mendapat gizi. Seno kira foto Puput yang diperlihatkan oleh Pak Samsul padanya hanya sebuah efek, tapi kenyataannya Puput jauh lebih cantik dari yang difoto. Gula Jawa sudah berubah jadi gula pasir ya sekarang. Puji Seno terdengar tulus. Puput hanya tersenyum simpul, menanggapi pujian Seno. Lalu duduk berdampingan dengan Pak Samsul di kursi yang berhadapan dengan Seno. Beberapa saat suasana menjadi hening, tampak sesekali Seno melirik pada Pak Samsul yang juga duduk bersama dengan keduanya. Membuat suasana menjadi canggung. Sinyal yang dikirimkan oleh Seno agaknya sampai pada Pak Samsul. Terbukti dia menjadi sadar diri untuk segera beringsut dari posisinya dan memberikan kesempatan pada Seno untuk berduaan dengan anaknya. Nak Seno belum dibuatkan minum, ya? Biar Bapak buatkan dulu. Ujar Pak Samsul hendak bangkit dari tempat duduknya. Biar Puput saja, Pak. Cegah Puput. Nggak usah, kamu temenin Nak Seno saja di sini, tolak Pak Samsul benar-benar menyingkir meninggalkan anaknya dan Seno agar bisa melakukan pendekatan. Kita lama nggak ngobrol ya, Put? Tanya Seno basa-basi. Memangnya dulu kita sering ngobrol? Sahut Puput ketus. Seno memang dulu tak pernah sedikit pun melirik pada Puput. Setiap kali Seno pulang ke kampungnya, dia sibuk tebar pesona pada gadis-gadis cantik di desa. Puput tak termasuk target sasarannya saat itu, mungkin karena penampilannya yang dekil membuatnya menjadi kasat mata bagi Seno. Seno hanya tersenyum kikuk menanggapi perkataan Puput, dia merasa bersalah karena dulu tak pernah sedikit pun tertarik pada keberadaan Puput. Kamu sekarang cantik sekali, Put. Puji Seno sekali lagi terdengar bersungguh-sungguh. Sekali lagi Puput tersenyum kilat, senyum yang dibuat-buat karena sesungguhnya dia tidak suka dengan pujian-pujian yang dilontarkan Seno, bahkan melihat kehadirannya saja dia risih. Pak Samsul lah yang tampak begitu girang, mengintip dari balik korden pembatas pintu yang tertutup setengah. Anakku dipuji terus-terusan sama Nak Seno. Pasti pertemuan berikutnya Nak Seno kesini lagi sudah bawa Pak Lurah dan keluarganya untuk lamaran. Gumam Pak Samsul begitu bahagia membayangkan anaknya akan dilamar oleh anak Pak Lurah. Seno, aku sudah punya pacar. Celetuk Puput tiba-tiba. Apa? Seno terkejut begitu mendengar deklarasi Puput tentang status dirinya. Begitu juga dengan Pak Samsul, begitu terkejut tak menyangka jika anaknya akan mengatakan hal yang berpotensi membuat Seno mundur untuk mendekati Puput. Iya, aku sudah memiliki pacar di kota. Aku mengatakan hal ini hanya agar kamu tidak berharap lebih padaku, terang Puput apa adanya. Sungguh rasa-rasanya Pak Samsul ingin membungkam mulut anaknya yang berbicara terlalu jujur pada Seno.
Mimpinya berbesanan dengan seorang lurah akan pupus hanya karena mulut Puput yang tak memiliki rem. Hahaha. Hanya pacar kan? Bukan tunangan apalagi suami. Tawa renyah justru terdengar dari Seno, menanggapi perkataan Puput. Seketika Puput mengernyitkan keningnya, heran kenapa Seno justru tertawa setelah mendengar pernyataan darinya dan bukannya menyerah atau mundur. Aku justru tertantang untuk mendapatkanmu, Put. Bukankah lebih menyenangkan jika memiliki rival dalam sebuah kompetisi? Ujar Seno terdengar menyebalkan. Kompetisi. Pekik Puput mendelik. Dan aku memiliki nilai plus ketimbang pacarmu itu. Yakni, restu dari bapakmu. Sambung Seno lagi mengabaikan reaksi Puput yang tidak terima dijadikan ajang kompetisi. Hei, kau pikir aku piala kemenangan? Seru Puput geram. Aku tak menyebutmu begitu, sayang. Tapi kau memang pantas untuk diperjuangkan. Seno menyeringai licik memandangi wajah Puput yang merah padam. Seno terlihat begitu bahagia bisa melihat reaksi Puput yang menahan amarah. Apalagi membayangkan dia berhasil memiliki Puput. Itu artinya dia memenangkan kompetisi itu. Dan Seno seorang yang terobsesi untuk selalu memenangkan kompetisi apapun. Kalau begitu aku pamit dulu, sampaikan salamku untuk calon mertuaku. Pamit Seno masih dengan seringai yang menjengkelkan. Puput tak bergeming, menatap sinis pada laki-laki yang baru saja menabuh genderang perang hingga menghilang keluar dari rumahnya. Loh, di mana Seno? Tanya Pak Samsul yang membawa nampan berisi teh hangat. Ulang. Tapi kalian baik-baik saja kan, Ndok? Bapak berharap banyak sama kamu, hanya ini cara agar derajat kita bisa naik, Ndok. Kata Pak Samsul dengan nada serius. Puput menatap ke arah bapaknya. Matanya sudah berair, membentuk mozaik yang siap luruh kapan saja. Tapi Puput cinta Ken, Pak. Sudah Bapak katakan. Cinta tidak akan membuatmu menjadi kaya. Sentak Pak Samsul. Puput tak kuasa menahan air matanya lagi, butiran bening itu mengalir deras membasahi pipi Puput. Kalau begitu Bapak saja yang menikah dengan Seno. Kata Puput gemas dengan sikap bapaknya yang memaksa dirinya untuk terus menikahi Seno. Kalau Bapak jadi kamu, pasti Bapak akan menerima Seno dengan tangan dan hati terbuka. Puput menatap ke arah bapaknya dengan mata merah berair, berharap bapaknya menjadi iba melihat anaknya begitu tersiksa dengan keputusannya. Namun, nyatanya ego Pak Samsul jauh lebih besar dari empatinya. Tak sedikit pun hatinya goyah melihat lelehan air mata yang mengalir deras membasahi wajah anaknya. Merasa tak mendapatkan respons positif dari bapaknya, Puput memilih menyingkir meninggalkan bapaknya dan masuk ke dalam kamarnya dengan membanting pintu. Puput segera menelusup ke balik bantal dan menangis sejadi-jadinya di sana. Berteriak lantang mengeluarkan kata-kata makian. Suaranya tak cukup menggema berkat bantuan bantal yang meredam teriakan-teriakannya. Meskipun Puput marah, dia tak kehilangan logikanya dengan membiarkan teriakan-teriakan menggema ke seluruh kampungnya. Dia tak ingin seluruh orang di kampungnya berbondong-bondong datang ke rumahnya hanya untuk melihat kedukaan yang dia rasakan. Puput terus berteriak melampiaskan kejengkelan yang mengganjal di hatinya. Hingga tanpa sadar dia tertidur di balik bantal karena kelelahan. Mengabaikan beberapa panggilan telepon masuk dari ponselnya yang menyala-nyala sejak beberapa waktu yang lalu. Paginya, Puput bangun dengan mata yang terasa berat. Kedua kelopaknya memang bengkak efek dari semalaman menangis. Dengan tubuh yang terasa lemas, Puput meraih ponsel miliknya, menyalakannya dan kembali harus merasakan kepedihan di hatinya saat melihat gambaran dirinya dan Ken yang dijadikan sebagai wallpaper handphonenya. Aku harus menghubungi Ken dan mengatakan semuanya pada Ken. Gumam Puput bertekad. Ponsel milik Ken bergetar, segera dirogoh saku celana miliknya untuk mengambil ponselnya. Hatinya begitu girang saat melihat nama kekasihnya ada di layar. Puput yang sejak kemarin malam membuatnya khawatir karena mendadak tidak bisa dihubungi. Halo, Put.
Sahut Ken sedikit berbisik, khawatir suaranya akan terdengar oleh Nicholas yang tengah berpamitan sambil bermesraan dengan Amira sebelum berangkat ke kantor. "Ken," suara parau terdengar dari balik teleponnya. Seketika Ken mengernyitkan keningnya, merasa jika kekasihnya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. "Ada apa, Put? Kamu sakit?" tanya Ken khawatir. "Aku akan dijodohkan oleh bapakku. Aku Puput apa adanya." "Apa? Dijodohkan?" Pekik Ken tak lagi bisa menahan suaranya, hingga suara teriakannya itu terdengar ke telinga Nicholas dan Amira yang seketika menoleh ke arah Ken. "Iya, Ken." Isak tangis mulai terdengar dari Puput yang tak kuasa untuk mengeluarkan air mata yang entah keberapa kalinya. "Aku akan menyusulmu ke sana, Put. Sekarang juga." Tekad Ken antusias. Ken mematikan panggilan teleponnya, hendak meminta izin pada tuannya tentang maksud keinginannya. Namun, saat baru pertama kali mengangkat mukanya hendak berucap, mendadak dia terkejut dengan tatapan kedua majikannya yang terlihat memburu. Seolah mereka berdua ikut mendengarkan apa yang dia bicarakan di telepon. "Siapa yang dijodohkan?" tanya Amira penasaran. Ken diam sejenak. "Puput. Apa? Dengan siapa? Kenapa?" Rentetan pertanyaan terlontar dari bibir Amira. Amira merasa tidak terima jika Puput harus bersama dengan orang lain selain Ken. Dialah yang susah payah, mati-matian mempersatukan Puput dan Ken. Saat keduanya sudah bersatu, ada pihak yang ingin memisahkan. Tentu saja orang itu harus berhadapan dulu dengannya. "Puput dijodohkan dengan orang pilihan bapaknya, Nona," terang Ken dengan nada sendu. "Untuk itulah, saya mohon izin pada Tuan Nicholas untuk pergi menyusul Puput di kampungnya," sambung Ken sambil menatap ke arah Nicholas. "Aku ikut," cetus Amira begitu saja. Belum sempat Nicholas menjawab, dia dikejutkan dengan suara istrinya. Spontan Nicholas menoleh ke arah istrinya dengan tatapan terkejut. Tak menyangka jika istrinya ingin ikut serta mengekor Ken. "Sayang, kenapa kamu ingin ikut bersama Ken?" protes Nicholas. "Aku hanya ingin membantu Ken untuk memperjuangkan Puput, sayang. Kita bisa membantu lewat doa, dari sini." "Doa? Hish, itu saja tidak cukup. Aku ingin mendukung penuh Ken untuk bisa kembali mendapatkan Puput dan membuatnya kembali ke pelukan Ken," tutur Amira begitu bersemangat. Ken tersenyum tertahan melihat kesungguhan nona mudanya yang begitu antusias mendukungnya. Membuatnya secara tidak langsung menjadi lebih bersemangat untuk mendapatkan kekasihnya kembali. Berbeda dengan Nicholas yang justru mendesak kesal dengan ulah istrinya yang kembali bertingkah aneh baginya. "Kalau begitu, aku juga ikut," kata Nicholas. "Hah?" Spontan Amira dan Ken memekik berbarengan. Kaget. "Kenapa? Aku tak rela Amiraku tinggal di dalam mobil yang sama berduaan dengan Ken dalam waktu yang lama," terang Nicholas menggebu-gebu memperlihatkan ketidakrelaannya. Ken hanya tersenyum geli mendengar alasan tuannya itu. Begitu juga dengan Amira, mendengus geli melihat suaminya yang begitu posesif bahkan pada asisten pribadinya sendiri. "Baiklah kalau begitu, kita berangkat sekarang," seru Amira bersemangat. "Kamu akan berangkat menggunakan baju tidur seperti ini, sayang?" tanya Nicholas mengingatkan baju yang dikenakan oleh istrinya. "Astaga!" Amira menepuk dahinya. "Aku akan berganti pakaian sebentar dan mempersiapkan segalanya, termasuk menitipkan Bella ke Mamah," ujar Amira segera masuk ke dalam rumah. "Batalkan semua kegiatan hari ini hingga besok, Ken. Dan telepon Han untuk menangani pekerjaanku hingga 2 hari ke depan," titah Nicholas yang ditanggapi patuh oleh Ken. Setelah selesai dengan segala persiapan dadakan yang dilakukan oleh ketiganya, Ken dan dua majikannya bersama-sama menuju ke tempat Puput. Perjalanan cukup mulus hingga akhirnya mereka sampai di kampung Puput yang masih sangat asri. Kedatangan mereka menarik perhatian warga di sana. Jarang-jarang ada mobil mewah masuk ke kampung mereka.
Mobil yang biasanya hanya digunakan oleh para pejabat, itu pun jika mendekati pemilu. Banyak warga rela keluar dari rumahnya hanya untuk melihat laju mobil mewah milik Nicholas. Dan bisikan-bisikan tetangga itu makin santer terdengar saat mobil yang dikendarai oleh Ken berhenti tepat di halaman rumah milik Puput. Wih, mungkinkah mereka tim bedah rumah seperti yang di TV-TV? Rumah Pak Samsul kebagian bedah rumah. Seru salah satu ibu-ibu mengomentari penampilan Nicholas dan Ken. Atau acara uang kaget. Timpal seseorang yang lain. Oh, itu mungkin biduannya. Seru yang lain saat melihat Amira keluar mengenakan dress selutut koleksinya. Sejak kapan acara reality show semacam itu ada biduannya? Ken dan Nicholas tampak tidak terlalu peduli dengan sekelilingnya yang menjadi ramai memperhatikannya. Lebih tepatnya menutup telinga mereka dari komentar nyeleneh orang-orang yang menatapnya. Ketiganya kini berjalan menuju ke depan rumah Puput dan mulai mengetuk pelan pintu rumah Puput. Ken, pekik Puput saat pertama kali melihat kekasihnya ada di balik pintu rumahnya. Terkejut tapi juga bahagia. Apa hanya Ken yang terlihat di matamu, Put? Protes Nicholas yang luput dari sapaan Puput. Astaga! Tuan Nicholas, Nona Amira. Anda juga datang kemari. Seru Puput begitu girang saat menyadari Nicholas dan Amira berada di belakang Ken. Ini semua demi Ken dan kau. Sahut Nicholas. Puput tersenyum lebar, merasa begitu bahagia bisa mendapatkan dukungan begitu besar dari Tuan dan Nonanya. Terima kasih, selamat datang di gubuk saya, Tuan dan Nona Amira. Sahut Puput bahagia. Puput kembali mengalihkan pandangannya ke arah Ken. Menatap penuh kerinduan kekasihnya yang sangat dia cintai. Put, kamu nggak punya niatan ngajakin kita masuk. Tetanggamu ngeliatin kita udah kayak artis aja. Protes Nicholas sekali lagi. Astaga, maaf Tuan, mari masuk. Ketiganya masuk ke dalam rumah milik Puput. Pak Samsul yang baru saja keluar sambil menjinjing secangkir kopi dengan gelas besar, dibuat terkejut dengan kehadiran orang-orang berpakaian rapi di rumahnya. Put, mereka siapa? Anggota DPR? Apa pejabat di mana? Kenapa mereka ada di sini? Pak Samsul menarik tubuh anaknya mendekat lalu membisikkan rentetan pertanyaan. Perkenalkan Pak, ini Bos Puput. Tuan Nicholas dan Nona Amira. Tunjuk Puput pada masing-masing bosnya. Lalu yang itu, Ken, pacar Puput, sambung Puput terdengar malu-malu memperkenalkan Ken. Ken segera bangkit berdiri menghampiri Pak Samsul dan mengulurkan tangannya. Pak Samsul tertegun dengan penampilan Ken yang tinggi dengan rambut ikal coklat dan hidung mancung. Tidak percaya anaknya mampu memikat laki-laki bak pangeran seperti ini. Kamu bilang, pacarmu ini pembantu. Kenapa dia terlihat begitu elit? Apakah pembantu di kota memang seperti ini penampilannya? Tutur Pak Samsul yang masih menjabat tangan Ken pada Puput. Pembantu. Kini giliran Ken yang melirik ke arah Puput. Puput hanya menyengir kikuk. Aku sudah katakan pekerjaanmu sebagai asisten pribadi Tuan Nicholas, tapi bapakku mengira itu sama seperti pembantu, Puput menjelaskan sambil menggaruk kepala bagian belakangnya yang tidak gatal. Ken menghela napas pasrah dengan julukan yang diberikan Pak Samsul padanya. Lalu Pak Samsul duduk ikut bergabung dengan semua tamu yang datang. Pandangannya tak berpaling dari orang-orang yang ada di hadapannya. Terutama Ken. Seseorang yang diklaim sebagai pacar anaknya. Ada sedikit terselip rasa bangga dalam hatinya, anak perempuannya bisa memikat laki-laki seganteng ini. Kami mendengar Puput dijodohkan, Pak. Amira lah yang membuka pembicaraan. Pak Samsul berjengkit dari rasa kekagumannya. Seolah baru saja disadarkan dari rasa terhipnotis. Ingatan Pak Samsul kembali dipulihkan dari perjodohan yang sedang direncanakannya untuk Puput dan si Seno, anak Pak Lurah. Oh, iya betul. Mumpung Anda di sini, sekalian saya ingin menyampaikan, jika Puput tak bisa bekerja lagi dengan Anda,
karena dia akan menikah dan menjadi mantu anak Pak Lurah, terang Pak Samsul berbangga diri. Pak, Puput sudah memiliki seorang kekasih, dia bernama Ken. Mereka saling mencintai. Tutur Amira bersikuku untuk meyakinkan Pak Samsul tentang perasaan putrinya dan Ken. Saya tahu, Non. Tapi cinta saja tidak cukup untuk bisa hidup. Maaf, bukan maksud saya merendahkan pekerjaan Ken, tapi si Seno bisa mengangkat derajat keluarga kami. Meskipun mungkin memang wajahnya kalah tampan dari si Ken, tapi biarlah, sambung Pak Samsul masih sedikit memuji Ken. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Samsul, Ken menatap ke arah Puput yang duduk di samping bapaknya dengan menundukkan kepalanya. Terlihat sangat jelas wajah tak berdaya di sana. Siapa sebenarnya Seno? Apa pekerjaannya hingga bapak begitu membanggakannya? Tuntut Amira begitu penasaran dengan sosok Seno. Dia, Brak. Assalamualaikum. Terdengar sapaan salam dari seseorang yang masuk tiba-tiba ke dalam rumah Pak Samsul. Pak Lurah. Nak Seno. Seru Pak Samsul menyapa kedatangan Pak Lurah dan Seno yang tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu. Kemudian Pak Samsul berdiri tegak menyambut kedatangan pemimpin desanya itu. Astaga, maaf Pak Samsul, saya masuk tanpa permisi, ucap Pak Lurah saat menyadari warganya sedang berbicara cukup serius dengan orang-orang asing. Banyak warga mengatakan jika di rumah Pak Samsul sedang kedatangan pejabat atau tim bedah rumah atau semacamnya. Simpang siur berita membuat saya segera datang kemari terburu-buru. Ternyata ada urusan pribadi, ya. Terang Pak Lurah menjelaskan kelancangannya. Tidak apa-apa Pak Lurah. Ini ada bosnya Puput datang kemari, terang Pak Samsul sambil menunjuk ke arah rombongan Nicholas yang melirik tajam tanpa sedikit pun tersenyum ramah pada si Pak Lurah yang meskipun sebagai pemimpin terlihat kurang memiliki attitude. Ini loh yang namanya Nak Seno. Anak Pak Lurah di desa kami. Sambung Pak Samsul, kali ini pada gerombolan Nicholas dengan berbangga diri. Seno yang diperkenalkan tersenyum congkak, terutama pada Ken. Agaknya ia bisa menebak siapa Ken dari gestur tubuhnya yang begitu dekat dan condong pada Puput. Sangat kentara menyiratkan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih. Selanjutnya Pak Samsul mulai sibuk mempersilakan Pak Lurah dan calon menantu kesayangannya itu untuk duduk di bangku lain dan mengajak keduanya berbincang. Mengabaikan gerombolan Nicholas begitu saja, seolah keberadaannya tidak terlihat. Nicholas adalah orang yang paling benci diabaikan. Dia merasa sangat terhina dengan perlakuan yang diberikan oleh Pak Samsul kepadanya. Amira, kita pergi dari sini. Titah Nicholas. Tapi, sayang. Aku bilang pergi. Seru Nicholas dengan nada yang terdengar geram. Amira tahu jika suaminya sedang dalam keadaan hati yang memanas, jika sudah begitu dia pun tidak berani untuk menolak. Ken, pergi dari sini. Titah Nicholas pada Ken sambil berdiri bersama Amira. Ken sejenak bergeming menatap sendu ke arah Puput yang juga terlihat tak rela untuk membiarkan Ken pergi. Namun, Ken tidak bisa membantah perintah tuannya. Begitu juga dengan Puput, tak berani menahan Ken yang diperintahkan untuk pergi mengikuti Nicholas. Ken menggenggam erat tangan Puput sebelum benar-benar bangkit berdiri. Aku akan memikirkan cara untuk bisa mendapatkanmu kembali. Tunggu aku segera. Pesan Ken sebelum dia benar-benar meninggalkan rumah Puput mengekor Nicholas dan Amira.